Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah power supply dari CPS PC Cooler ya. Ini adalah PC Cooler YK550H. Power supply harganya masih 500 ribuan. Kalau lu belanja pakai promo mungkin bisa 400-an temen-temen ya. Ini 550 watt 80 plus bronze, garansi dari AMD. Kalau gue lihat ini garansinya 3 tahun ya. Hari ini kita akan jajal power supply ini di prosesor Intel Ultra 7 265KF sama VGA-nya RTX 5060 Ti 16GB. Karena jujur gue penasaran juga bisa nggak sih 5060 Ti 16GB pakai PSU yang 550 watt kayak gini ya. Dan gak usah lama-lama, kita akan langsung jajal aja. Kita pasang power supply-nya ke PC-nya. Nah guys, ini dia power supply-nya ya. Langsung aja biar tidak usah bertele-tele. Ini YK550H 550 watt 80 plus bronze ya. Oke, gue juga sangat penasaran soalnya apakah 550 watt ini bisa dipasang sama Ultra 7 265KF sama 5060 Ti 16GB ya. Karena kalau gue lihat daya PC ini guys ya, si Ultra 7 sama 5060 Ti ini kayak nggak pernah lewat dari 350 watt, jadi harusnya ini bisa ya. Dan sebenarnya gue kalau ngetes power supply itu selama dia nyala, selama dia berfungsi ya udah gitu. Selama dia nyala dan berfungsi ya udah. Tidak ada kendala, tidak ada mati tengah jalan, itu sudah lebih dari cukup ya. Oke, untuk isiannya ini udah gue bikin video unboxing sih kemarin ya. Dapat apa ini namanya, kabel power, terus dapat kabel sama baut, dan langsung power supply-nya ya. Ada manual juga di dalamnya tuh. Untuk power supply-nya ini dia kabelnya udah flat, tapi kalau gue lihat kabel flatnya itu udah pakai yang lebih bagus teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dah ya. Oh, isinya ada 24 pin, lalu 8 pin motherboard dapat satu, VGA-nya 8 pin yang 6+2 dapat satu kabel tapi bercabang. SATA-nya ada 6 dan Molex-nya ada 2, sama ada yang buat floppy disk ya. Kurang lebih isiannya seperti itu teman-teman ya. Aduh, gua jadi belibet nih ngoceh-ngoceh ya. Oke. Oh ya, SATA-nya ada 6, Molex-nya ada 2, sama ada yang buat floppy disk. Terus ini buat VGA 8 pin 6+2, satu kabel bercabang. Lalu 8 pin buat Mobo, 1 biji, sama 24 pin. Dan 24 pin seperti biasa gue akan kasih tahu ya, dia memang ada satu yang bolong guys. Jadi kalian jangan panik, ini emang ada satu yang bolong ya. Emang kayak gitu semua power supply. Oke, ini power supply akan gue pasang ke si PC ini guys. Oke, kita matiin dulu lampunya karena biar tidak silau ya. Ini gue langsung pasang di sini aja ya. Kita langsung copot-copotin dulu. Yang penting kita tahu performanya teman-teman, biar tidak bertele-tele ya. Ini gue pasang 24 pinnya, jadi masangnya juga harusnya gampang guys, tidak ada susah-susah ya. Nah, 24 pin masuk, terus ini 8 pin VGA ya. Nah, kalau ada 2 cabang gini, misalkan VGA kalian butuhnya 1x8, biasanya gue colokin yang dari kabel utamanya dulu guys ya. Kalau 2x8 baru bercabang kayak gini. Yang utamanya yang ini dulu gitu. Ya, kita colokin, sip. Sama satu lagi mana, 8 pin CPU. Gua di PC ini nggak ada nyolok SATA dan kawan-kawan, jadi ini langsung aja teman-teman. Oke, kita colokin. Mana ini ngadep atas ya. Nah, jadi masih gampang lah guys, sip. Oke guys ya, ini udah gue colokin ke listrik. Ternyata di bagian belakang tadi ada SATA ya teman-teman ya, jadi satu udah gue colokin tuh ya. Gue lupa soalnya untuk fan yang depan sama belakangnya dia pakai sambungan SATA ya. Oke, ini kita pakai stop kontak on off ya, gue nyalain ya. Kalau gue guys untuk on off di power supply gue tuh biasanya selalu on ya, gue nggak pernah ganggu gugat. On off-nya gue di stop kontak karena kalau yang di sini gue on off terus-terusan lama-lama dol. Kalau dol ya harus ganti satu power supply lagi, lumayan guys. Jadi gue prefer on off-nya di sini. Kalaupun on off di stop kontak rusak,
paling 50.000 guys ya. Oke, sekarang langsung kita nyalain aja PC-nya. Ini dia guys, PC sudah menyala, power supply juga, fan-nya sudah berputar ya. Kita tinggal tunggu masuk ke layar ya. Selama masuk ke layar buat gua ya udah cukup teman-teman. Masuk ke layar dia bisa nyala, bisa dipakai, itu udah cukup ya. Tapi kita akan jajal testing kecil-kecilan ya teman-teman ya, buat mastiin dia aman atau tidak. Dan ini untuk daya ya, pada saat baru banget nyalain idle ada di 100-an watt naik turun ya, naik 120-an, 130-an naik turun ya. Ini sebenarnya masih aman banget. Jadi ternyata untuk si 550 watt ini untuk 5060 T16 GB dia masih bisa ya teman-teman. Oke, gua kira soalnya sebelumnya mentoknya kayaknya ini harus 650 deh. Untuk si Vega ini ternyata 550 watt dari PC cooler ini dia bisa. Oke, daya naik turun ya. Tadi 90-an watt naik sampai 130-an watt untuk idolnya teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke testing ya. Di sini gua akan testing Black Myth Wukong aja ya. Ini satu biji ini harusnya sudah mewakili teman-teman. Gua akan tes di 2K dengan resolusinya ini full ray tracing very high sama grafiknya cinematic ya. Oke, ini di menu kayak gini dayanya ngabisin 230-an watt ya, jadi masih aman. Oke, sekarang kita akan langsung jajal aja benchmarknya. Kita udah masuk teman-teman ke gamenya ya. Secara spek mah ini udah aman ya teman-teman ya, kalau untuk dimain di 2K mentok ya. Buat daya ini naik turun ke 250-an sampai 300-an watt tadi. Tapi sekarang standby di 250-an watt. Jadi kita sekarang lebih fokus aja ke daya yang diambil dari si power supply-nya buat si PC-nya. Oke, ini kita tungguin aja sampai kelar. Kita udah kelar teman-teman untuk benchmark Wukong ya. Jadi untuk daya dia sebenarnya masih naik turun di 230 sampai 250-an watt ya. Tadi sempat ke 312 watt tapi cuma 1 detik langsung turun lagi ke 270-an watt, turun lagi ke 250, naik turun lagi ke 220-an watt ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya normal-normal aja teman-teman ya. Seperti gua bisa pakai power supply yang 650 ke atas, ketika lagi idle ya dia 90 sampai 130-an watt naik turun. Terus pas lagi full load main game kayak gini dia bisa mendekati 300-an watt untuk daya pada saat main gamenya. Sempat ke 300 tapi dia turun lagi, dan ini masih aman banget. Masih irit teman-teman kalau kalian bandingin sama kayak AC gitu ya, ini kan bisa 800 sampai 1000 watt, atau Magicom dispenser itu bisa lebih boros gitu. Dan ini PSU 550 watt ternyata bisa nge-cover si Ultra 7 sama 5060 Ti 16 GB. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya untuk video kali ini. Jadi si power supply dari PC cooler YK550H ini overall udah worth it ya. Dipasang, dijajal sama Ultra 7 265 seri KF sama 5060 Ti 16 GB, dia masih jos ya. Paling banter 300-an watt teman-teman, tapi stabilnya di 230-250-an watt naik turun. Kalau idolnya masih di bawah 100 watt, bisa 90 watt sampai 130 watt ya, masih naik turun, dan ini udah mantep menurut gua. Kalau dilihat dari harganya ya, ini tuh sebenarnya 520 sampai 540 ribuan teman-teman kalau di marketplace. Tapi kalau kalian belanja pakai promo, entah misalkan di Tokped atau di Shopee gitu ya, ini bisa dapat kayak 460 sampai 480 ribu teman-teman, jadi masih terjangkau ya. Oke, next video nanti kita akan jajal coolernya juga ya. Ada RT500 TC ARGB sama RT500 digital ARGB ya, ini di next episode. Jadi sekarang gua mau rapihin dulu, masukin dulu, baru kita next episode kita jajal coolernya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Link pembelian gua drop semua di deskripsi, dan hasilnya di keranjang juga sudah bisa dipesan. Oke.